Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fentri Juliana dengan NIM 91C21020, Program Studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keracunan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki materi pertama, yaitu tentang pengertian keracunan, yang dimana pengertian keracunan adalah zat atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang menghambat respons pada sistem biologis dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis keracunan. Yang pertama, keracunan pada sistem pencernaan terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan, minuman, atau bahkan zat lain yang mengandung toksin atau patogen yang dapat merusak sistem pencernaan dan menyebabkan gejala yang tidak nyaman atau bahkan berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya tentang keracunan bahan kimia. Yang pertama, baygon. Baygon juga termasuk ke dalam insektisida golongan karbamat. Akibat insektisida juga biasanya terjadi karena kecelakaan dan percobaan bunuh diri. Yang kedua adalah amfetamin. Amfetamin adalah sejenis obat-obatan yang biasanya berbentuk pil, kapsul, dan serbuk yang dapat memberikan rangsangan bagi perasaan manusia. Salah satu jenis amfetamin adalah metapetamin. Yang terakhir adalah morfin. Morfin adalah salah satu hasil olahan dari opium atau candu mentah. Morfin juga merupakan alkaloida utama dari opium C17H19NO3. Morfin juga rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna juga. Pemakaiannya dengan cara menghisap dan bisa saja melalui suntikan. Yang selanjutnya adalah gejala klinis. Yang pertama, sianosis, kondisi di mana warna kulit atau mukosa yang membiru atau mengungu karena rendahnya kadar oksigen dalam darah. Yang kedua, takipneo atau dyspnea, kondisi di mana ketika seseorang bernapas dengan sangat cepat dan dangkal. Yang ketiga adalah nadi melemah, kondisi ketika jantung berdenyut lebih lambat dari sebelumnya. Yang keempat, takikardia, kondisi di mana denyut jantung seseorang melebihi 100 kali per menit. Yang kelima adalah aritmia, jantung, kondisi ketika impuls listrik yang mengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik sehingga menyebabkan jantung berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau bahkan tidak teratur dari sebelumnya. Selanjutnya adalah iritasi pada mulut, rasa terbakar pada selaput mukosa, mulut, dan esofagus, mual ataupun muntah. Selanjutnya, malaise, istilah medisnya untuk menggambarkan kondisi umum yang lemas, tidak nyaman, bahkan kurang fit atau merasa sedang sakit. Selanjutnya, patofisiologi insektisidan bekerja dengan menghambat dan menginaktifkan enzim asetikolinsterase. Enzim ini secara normal menghancurkan asetikolin yang dilepaskan oleh susunan saraf pusat, ganglion autonomi, ujung-ujung saraf parasimpatis, dan ujung-ujung saraf motorik. Hambatan asetikolinsterase menyebabkan terkumpulnya sejumlah besar asetikolin pada tempat-tempat tersebut. Asetikolin itu bersifat mengeksitasi dari neuron-neuron yang ada di postnipas. Sedangkan asetikolinsterasenya diinaktifkan sehingga tidak terjadi adanya katalisis dari asam asetil dan koli. Terjadi akumulasi dari asetikolin di sistem saraf pusat neuromuskuloskeleton dan sel darah merah. Akibatnya akan menimbulkan hipereksitasi secara terus-menerus dari reseptor muskarinik dan nikotinik. Selanjutnya, keracunan makanan. Keracunan makanan adalah masuknya zat toksik atau racun dari bahan yang kita makan ke dalam tubuh kita karena ikut tertekan bersama makanan tersebut. Adapun kita memasuki tentang ciri-ciri makanan yang beracun, yang pertama
Warna makanan lebih terang disebabkan penggunaan pewarna yang berlebihan. Yang kedua, lihat dan sentuh makanan tersebut. Jika terlalu lembut dan gurih, bisa saja menggunakan penyedap rasa yang berlebihan. Yang terakhir adalah kita memasuki saat membeli ikan atau daging, coba cek apakah menggunakan formalin atau tidak. Jangan terkecoh jika tidak ingin dikerungi lalat, maka kemungkinan besar ikan tersebut menggunakan formalin yang. Selanjutnya kita masuki jenis-jenis keracunan makanan. Yang pertama, kita di sini akan mengambil salah satu keracunan jengkol. Jengkol Potassium merupakan bahan makanan seperti yang mengandung vitamin B. Menurut berbagai penelitian, menunjukkan bahwa jengkol juga kaya akan karbohidrat, protein, vitamin A, vitamin B, vitamin C, fosfor, kalsium, alkaloid, minyak atsiri, steroid, glikosida, tanin, dan saponin. Khusus untuk vitamin C terdapat kandungan 80 mg pada 100 gram biji jengkol. Sedangkan angka kecukupan biji yang diajukan per hari adalah 75 mg untuk wanita dewasa dan 90 mg untuk pria dewasa. Selanjutnya di sini kita akan masuki patofisiologinya. Keluhan pada umumnya timbul dalam waktu 5-12 jam setelah mengonsumsi jengkol. Keluhan yang tercepat adalah 2 jam dan yang terlambat adalah 36 jam sesudah mengonsumsi biji jengkol tersebut. Hal itu terjadi karena kandungan asam jengkolat di dalamnya. Asam jengkolat merupakan salah satu komponen yang terdapat pada biji jengkol. Kandungannya bervariasi tergantung pada varietas dan umur biji jengkol tersebut. Nah, asam jengkolat dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Penyebabnya adalah terbentuknya kristal atau jengkolat yang akan dapat menyumbat traktus urinalis. Jika kristal yang terbentuk semakin banyak, lama-kelamaan dapat menimbulkan gangguan pada saat buang air kecil. Bahkan, jika terbentuk infeksi akan menimbulkan gangguan yang lebih parah. Dalam jumlah tersebut, tertentu asam jengkolat dapat membentuk kristal. Kristal tersebut dapat menyumbat dan bahkan menimbulkan luka pada saluran perkemihan, sehingga urin yang keluar sedikit dan kadang-kadang menimbulkan pendarahan. Keracunan sirkulasi dapat terjadi ketika sirkulasi darah terganggu akibat berbagai faktor seperti keracunan karbon monoksida, keracunan makanan, dan lain-lain. Selanjutnya keracunan gas. Keracunan gas, karbon monoksida, karbon, dan oksigen dapat bergabung membentuk senyawa karbon monoksida CO sebagai hasil pembakaran yang tidak sempurna dan karbon dioksida CO2 sebagai hasil pembakaran sempurna. Karbon monoksida merupakan senyawa yang tidak berbau, tidak berasal, dan pada suhu udara normal berbentuk gas yang tidak berwarna. Tidak seperti CO mempunyai potensi bersifat racun yang berbahaya karena mampu membentuk ikatan yang kuat dengan pigmen darah yaitu hemoglobin. Sumber utama karbon monoksida pada kasus kematian adalah kebakaran knalpot mobil, pemanasan tidak sempurna dan pembakaran yang tidak sempurna dari produk-produk terbakar seperti bongkahan arang. Selanjutnya kita memasuki tentang manifestasi klinis. Yang pertama awal gejalanya yaitu yang pertama sakit kepala, mual, muntah, lelah, lesih pada kulit, berkeringat banyak, piresia, pernapasan meningkat, mental dullness, dan confusion, gangguan penglihatan, konfusi, hipotensi, hemokardinal, dan iskemia. Kemungkinan terjadi kematian akibat sukar bernafas sangat tinggi. Bila terhirup, karbon monoksida akan terbentuk dengan hemoglobin Hb dalam darah dan akan berbentuk karbon hemoglobin sehingga oksigen tidak dapat terbawa. Mengganggu aktivitas saluran lainnya yaitu dengan mengganggu fungsi organ yang menggunakan sejumlah besar oksigen seperti otak dan jantung. Selanjutnya kita masuki tentang patofisiologinya.
Patofisiologi gas CO masuk ke paru-paru inhalasi, mengalir ke alveoli, terus masuk ke aliran darah. Gas CO dengan segera meningkat hemoglobin di tempat yang sama dengan tempat oksigen. Meningkat hemoglobin untuk membantu karboksi hemoglobin COHB. Ikatan COHB bersifat dapat pulih atau reversible. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.